hasil perkawinan genre horor dan komedi, judulnya Rumah Dinas Bapak. Dilihat dari poster dan trailernya sih menjanjikan, apalagi case-nya. Tapi nyatanya, sini tak ceritain. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa di Nyong Review. Ketika poster dan trailernya rilis, aku cukup antusias sama filmnya. Cukup aja ya, nggak banget. Karena trauma lur dijatuhin sama ekspektasi sendiri. Soalnya tuh kayak udah menggambarkan sekilas ini bakal tentang apa, dan dilihat dari sosok Demitnya juga serem. Terus melihat ini adalah adaptasi dari thread kisah nyatanya Dodit Mulyanto, yang BTW kalian udah baca belum? Buatku sih serem ya, merindingnya tuh dapet. Makanya aku jadi makin kepo, ini filmnya bakal seserem threadnya atau enggak nih? Film ini menceritakan Dodit, Mbak Lis kakaknya, Mas Dewo suami kakaknya, dan ibu yang harus ikut bapak pindah ke rumah dinas barunya di tengah hutan jati. Si bapak ini kerjanya mantri hutan guys, yang patroli keliling gitu. Di rumah itu ada sebuah bangunan bekas penjara yang konon dipakai untuk menghukum belandong. Belandong itu semacam maling di zaman itu yang suka maling nebangin pohon secara ilegal. Nah ternyata ya lur, di tiap malam Jumat Kliwon itu banyak hal-hal mengerikan sampai mereka semuanya diteror sama sesuatu. Termasuk anak buah bapak Sugeng sama Kasno. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi di rumah dinas bapak itu? Dan apa hubungannya sama bangunan bekas penjara itu? Nah, penasaran kan? Tonton aja filmnya karena aku nggak mau spoiler ya. Memang klaimnya ini horor komedi ya guys. Jadi 10 menit pertama ini belum lucu. Baru tuh ketika Sugeng sama Kasno muncul, micin-micin komedinya tuh baru kerasa. Tapi buatku juga ini komedinya masih kurang lucu. Misal dari total 10 scene komedi, aku tuh cuman bisa ketawa 1-2 kali tok. Sisanya krik-krik pun ya, horornya itu nggak semerinding threadnya ternyata. Sosok hantunya serem sih, tapi beberapa jumpscare itu nggak nyampe di aku. Nggak ada kehororan yang memorable lur. Karena ya menurutku dari segi storyline juga kurang nendang, kurang dalam eksplorasi ceritanya. Kukira karena ini dari thread ya, jadi untuk ngembangin dan memperdalam ceritanya itu jadi lebih mudah. Apalagi si penulisnya Mas Doditnya sendiri juga main di film ini. Tapi nyatanya di beberapa plot itu cuma dijelasin tipis-tipis, sehingga sebab akibat di beberapa adegan jadi kurang kuat. Aku nemu sedikit plot hole juga guys. Intinya tuh si Dodit kecil dikasih suatu benda, tapi aku nggak nangkep itu fungsi bendanya buat apa. Soalnya di adegan yang seharusnya benda ini nih bisa berguna nih, tapi malah nggak diapa-apain, cuma diliatin doang. Terus cecek, itu di poster kan kelihatan banyak banget cecek kan, tapi ternyata di eksekusi adegannya tuh nggak berhasil bikin aku merinding ngeri atau minimal jijik gitu, enggak. Udah gitu ternyata alasan eksistensi si cecek-cecek ini ada di film ini juga kayak gitu banget. Selain kurang greget ceritanya, build up konfliknya juga sabar banget. Maksudnya tuh pelan dan sangat-sangat berpotensi membosankan. Kayaknya ini karena ngikut gaya komedinya Dodit kali ya, yang rada-rada dragging terus tiba-tiba klimaks gitu. Masalahnya justru aku sendiri tuh nggak ngeh klimaks filmnya tuh di mana, karena pembangunan tensionnya dari awal itu kurang gitu lur. Makanya emosi di babak ketiga tuh rasanya nanggung banget. Terus di ujung film itu ada scene yang gak tahu itu maksudnya apa karena kontradiktif sama penjelasan di plot sebelumnya. Itu loh yang pas Dodit kecil lagi beli mainan di pasar, kan ada yang jualan ini nih, kan kayak mirip-mirip sama di toko sebelumnya yang itu loh. Pokoknya kalian yang udah nonton dan paham coba kasih tahu aku di kolom komentar ya guys ya. Sumpah itu nggak bikin aku penasaran tapi malah bingung. Nah seperti biasa di film-film yang mengangkat budaya Jawa, ini aku sebagai Jawa tulen ya, lagi-lagi ngerasa sedikit terganggu nih sama cara dialog di film ini. Kata bahasanya itu loh lur, nyampur mawur-mawur bahasa Indonesia bahasa Jawa. Pokoknya tuh nggak enak banget di telinga lah. Yang bagus ya cuman Mas Dodit sama Mas Danatok yang jadi Sugeng ya, karena mereka asli wong Jawa ya. Tapi ya udahlah ya, mungkin sutradaranya juga pasrah gitu daripada di-cut-cut terus pas syutingnya. Tapi tenang, terlepas dari pelafalan dialognya itu yang kurang, buat keseluruhan aktingnya menurutku oke guys. Pemilihan cast-nya juga aku suka. Yasamin Jasem yang jadi anak sulung itu sekilas juga mirip sama Putri Ayudhya yang jadi ibunya. Dan Octavianus Franciscu yang jadi Dodit kecil itu juga mirip sama Mas Dodit yang asli yang udah gede. Cocok gitu jadi sebuah keluarga. Tapi aku juga nggak ngerti ya lur ya, kenapa
Mas Dodit itu dijadiin dua peran di sini. Ya jadi Dodit dewasa sama jadi bapak. Soalnya Dodit dewasa itu cuma muncul di depan sama belakang. Jadi ini berpotensi buat yang nontonnya itu telat, nanti bingung di endingnya. Makanya sebisa mungkin jangan telat ya guys ya. Sayangnya ya Lur, justru ketika Mas Dodit memerankan bapak, di aku tuh nggak kena simpatinya. Karena karakter dia dari awal sampai akhir nggak berubah, gitu-gitu aja. Padahal ya dia melewati beberapa konflik besar yang seharusnya sedikit banyak merubah kepribadiannya. Mungkin itu karena pingin ngebawa karakter lempengnya Mas Dodit yang asli, tapi jadi kurang match sama jalan ceritanya. Dari jajaran cast-nya, aku tuh paling suka sama Putri Ayudhya sama Sadana Agung. Sadana Agung tuh yang meranin Sugeng. Kenapa Putri Ayudhya? Karena dia adalah salah satu aktris kesukaanku. Dan di film ini sebagai peran ibu, dia ini bisa mendeliver emosi-emosi keibuannya ke penonton. Ketika bujuk anaknya, ketika marahin suaminya, dan lain-lain, itu tuh sampai di aku. Vibes mamak-mamak kampungnya tuh kerasa banget. Terus kalau Mas Dana itu aku sendiri udah suka dari zaman dia di Suci, gara-gara nonton stand up-nya yang itu jadi ngeliat mukanya doang tuh tenggorokan nih berasa ada yang gelitikin. Udah pengen ketawa Lur. Aduh, dan di sini dia juga nggak bawa komedinya banget ya. Terus dikolebin sama Fajar Nugra yang jadi Kasno. Not bad lah, buktinya aku bisa ketawa 1-2 kali. Nah, tapi yang jadi ranking 1 di film ini adalah scoringnya. Wah, itu aku suka banget sama scoring-scoring modelan begini. Unik dan sangat membantu pembangunan suasananya. Dia tuh tipe-tipe musik techno ala-ala tahun 90-an gitu guys. Ini nih, kalian tahu seri Stranger Things? Nah, kayak gitu musik-musiknya. Supaya aku happy banget karena akhirnya ada something yang beda dari film-film horor sebelumnya guys. Terus kalau dari shots dan pergerakan kamera, aku juga kepengen apresiasi karena cukup bervariasi ya. Ya meskipun kalau dibandingkan dengan film barat yang kayak gini tuh udah biasa banget. Tapi buat sinema Indo, ini adalah suatu perkembangan yang bagus. Contohnya ada adegan dimana bapak sama ibu tuh nyorotin senter ke arah kamera dan itu tuh yang jadi transisi antar scene-nya. Gitu-gitu kan jarang ya. Cuman sayangnya kalau film ini masuk ke OTT bakal berpotensi gelap sih waktu adegan malam. Tapi ya buat set lokasinya itu aku juga suka. Itu tuh rumahnya emang rumah dinas asli gak sih? Soalnya aku pernah lihat juga rumah dinas zaman dulu tuh emang kayak gitu bentukannya. Terus ya Lur, suasana sekitar sama interior rumahnya tuh lagi-lagi merecall kenangan masa kecilku di rumah mbah di kampung. Nostalgic banget lah. Overall untuk film horor garapannya Bowie Prasetyo ini sangat memperlihatkan perkembangan yang baik dibandingkan film horor dia sebelumnya kayak Tanduk Setan, Kultus Iblis. Itu ini nih yang paling best. Gak tahu ya di next projectnya Togut itu yang dulu sempat kontroversial karena judulnya Kiblat. Wah, itu kalau sampai zong kebangetan sih. Let's see ya guys. Jadi aku bakal merating film Rumah Dinas Bapak ini di angka 5,6 dari 10. Sumpah ya guys, ini tuh tadinya aku mau ngerating di bawah 5. Tapi surprisingly setelah aku review ulang dan nemu ada beberapa poin positifnya nih, jadi aku naikin. So, ini berhasil masuk kategori film horor bagus. Yeay, selamat. Tepuk tangan dulu. Ya semoga Togut bisa dapat rate yang lebih dari ini ya guys. Nah menurut kalian yang udah nonton filmnya gimana nih review dan berapa ratingnya? Tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saweria biar aku bisa terus kasih review jujur ke kalian. Linknya ada di description box. Dan jangan lupa gabung grup Telegram Scene-less karena di sana kita bisa ngobrolin banyak hal seru. Kalian bisa langsung aja scan barcode-nya di akhir video nanti. Atau linknya juga ada di description box ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.